Selamat datang di dunia hari ini. Berikut rangkuman berita internasional terbaru yang wajib Anda ketahui. Dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara, dari ajang balap mobil hingga panggung Oscar, kita akan mengupas isu-isu utama yang membentuk wajah dunia hari ini. Mari kita mulai perjalanan hari ini. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan dengan tegas bahwa Iran tidak tertarik untuk berdialog dengan Amerika Serikat, meskipun tekanan internasional dan berbagai spekulasi terus bermunculan. Dalam konferensi pers yang digelar di Teheran, Araghchi menolak segala bentuk pendekatan yang dilakukan oleh pihak Amerika, menegaskan bahwa posisi Iran sudah jelas dan tidak berubah sejak awal. Pernyataan ini secara langsung membantah klaim Presiden Trump yang sebelumnya menyebut adanya upaya damai rahasia antara kedua negara. Trump dalam beberapa kesempatan mengisyaratkan bahwa ada jalur komunikasi tersembunyi yang sedang dijajaki, namun Iran menegaskan bahwa hal tersebut hanyalah ilusi politik. Menurut Araghchi, narasi dialog yang dihembuskan oleh Amerika hanyalah bagian dari propaganda politik domestik untuk kepentingan internal mereka sendiri. Ia menilai, Amerika berusaha membangun citra sebagai pihak yang menginginkan perdamaian, padahal kenyataannya kebijakan mereka justru memperburuk situasi. Bagi Iran, hubungan dengan Amerika bukan sekadar urusan diplomasi biasa, melainkan menyangkut martabat nasional dan prinsip yang telah lama dipegang teguh. Iran merasa bahwa setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan harga diri bangsa dan sejarah panjang hubungan kedua negara yang penuh ketegangan. Tekanan ekonomi dan sanksi yang terus diberlakukan oleh Amerika justru memperkuat tekad Iran untuk tidak tunduk pada tekanan eksternal. Sanksi-sanksi ini telah berdampak besar pada kehidupan sehari-hari rakyat Iran. Namun pemerintah tetap bersikukuh bahwa kedaulatan dan prinsip tidak bisa ditukar dengan kelonggaran ekonomi semata. Generasi muda Iran pun tumbuh dalam suasana penuh tantangan, namun mereka tetap menunjukkan semangat nasionalisme yang tinggi. Banyak di antara mereka yang percaya bahwa keteguhan sikap pemerintah adalah bentuk perlawanan terhadap dominasi asing. Jika suatu saat dialog benar-benar terjadi, Iran menuntut adanya kesetaraan dan saling menghormati, bukan sekadar pertemuan formal tanpa hasil nyata. Iran ingin memastikan bahwa setiap pembicaraan didasarkan pada prinsip keadilan dan pengakuan terhadap hak-hak mereka sebagai negara berdaulat. Sementara itu, Amerika terus mencari cara untuk meredakan ketegangan, baik melalui diplomasi terbuka maupun jalur-jalur tidak resmi. Namun, tanpa adanya keinginan tulus dari Iran, semua upaya ini tampak berjalan di tempat dan tidak menghasilkan kemajuan berarti. Sikap tegas Iran ini menjadi pesan penting bagi kawasan Timur Tengah, bahwa tidak semua tekanan dan ancaman akan membuahkan hasil. Negara-negara lain di kawasan pun memperhatikan langkah Iran sebagai contoh perlawanan terhadap intervensi asing. Banyak pengamat menilai, selama sanksi ekonomi dan ancaman militer dari Amerika masih terus berlangsung, pembicaraan damai antara kedua negara hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi. Situasi ini menciptakan ketidakpastian di kawasan dan menambah beban bagi rakyat Iran. Timur Tengah pun tetap menjadi wilayah yang rawan konflik dengan berbagai kepentingan global yang saling bertabrakan. Persaingan antara kekuatan besar dunia di kawasan ini membuat perdamaian semakin sulit dicapai. Di tengah ketegangan ini, masyarakat dunia tetap berharap akan adanya perubahan positif. Banyak yang menginginkan perdamaian dan stabilitas, namun jalan menuju tujuan tersebut masih panjang dan penuh tantangan. Iran tetap berpegang pada prinsip dan martabatnya, sementara Amerika terus mencari keseimbangan kekuatan di kawasan. Kedua negara tampak masih berjaga-jaga, menunggu langkah berikutnya dari lawan mereka. Dunia diingatkan kembali bahwa dialog dan perdamaian tidak mudah dicapai jika kepentingan nasional dan harga diri bangsa masih menjadi taruhan utama. Hanya dengan saling menghormati dan mengedepankan keadilan, harapan akan perdamaian sejati bisa perlahan terwujud. Vietnam baru saja menggelar pemilu parlemen, sebuah momen penting yang selalu menarik perhatian dunia internasional. Di tengah hiruk-pikuk pemungutan suara, jutaan warga Vietnam berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara, menandai partisipasi mereka dalam proses politik yang telah menjadi tradisi nasional selama puluhan tahun. Namun, hampir semua kandidat yang bertarung dalam pemilu ini berasal dari Partai Komunis, partai tunggal yang telah memegang kendali politik sejak lama.
Pilihan yang tersedia bagi pemilih memang sangat terbatas, karena sistem satu partai tidak membuka ruang bagi partai oposisi untuk ikut serta secara resmi. Meski demikian, antusiasme masyarakat tetap tinggi. Banyak warga yang datang sejak pagi, rela mengantre demi menunaikan hak pilih mereka. Bagi sebagian besar rakyat Vietnam, pemilu tetap menjadi ajang penting untuk menunjukkan kepedulian terhadap masa depan bangsa, meski pilihan kandidat sangat terbatas. Sistem satu partai memang menjadi fondasi utama pemerintahan Vietnam. Pemerintah menekankan bahwa stabilitas politik dan kemajuan ekonomi hanya bisa dicapai melalui persatuan di bawah satu kepemimpinan. Keamanan dan ketertiban di TPS pun dijaga ketat, mencerminkan pentingnya proses ini bagi negara. Bagi sebagian warga, pemilu adalah kesempatan langka untuk menyuarakan aspirasi, meski ruang bagi suara berbeda sangat minim. Mereka tetap berharap suara mereka, sekecil apapun, bisa membawa perubahan atau setidaknya didengar oleh para pemimpin. Namun, kritik tetap muncul, terutama dari kelompok pro-demokrasi dan aktivis hak asasi manusia. Mereka menilai pemilu ini lebih sebagai formalitas, karena tidak ada persaingan nyata antar partai atau kandidat independen yang benar-benar bebas. Isu hak asasi manusia dan kebebasan politik pun kembali menjadi sorotan dunia. Organisasi internasional dan media asing terus memantau jalannya pemilu, menyoroti keterbatasan ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi di Vietnam. Di sisi lain, pemerintah Vietnam mengklaim bahwa sistem satu partai telah membawa kemajuan ekonomi dan sosial yang signifikan. Pembangunan infrastruktur, pertumbuhan industri, dan peningkatan taraf hidup masyarakat menjadi bukti nyata keberhasilan model ini. Menurut pemerintah, stabilitas politik dianggap sebagai kunci utama pertumbuhan pesat Vietnam dalam beberapa dekade terakhir. Kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh kini dipenuhi gedung pencakar langit dan kawasan bisnis modern, menandakan transformasi ekonomi yang luar biasa. Namun, generasi muda Vietnam semakin kritis dan berani menyuarakan pendapat. Mereka menuntut partisipasi yang lebih luas dan representasi yang lebih beragam dalam pemerintahan. Media sosial menjadi ruang baru bagi anak muda untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi, meski tetap dalam batasan yang ketat. Pemilu kali ini juga diawasi oleh sejumlah pengamat internasional, meski akses mereka terbatas. Kehadiran mereka diharapkan dapat meningkatkan transparansi, meski banyak pihak menilai pengawasan ini belum cukup untuk menjamin proses yang benar-benar adil. Banyak negara di kawasan Asia Tenggara memantau perkembangan politik di Vietnam. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di kawasan, stabilitas dan arah kebijakan Vietnam sangat berpengaruh terhadap dinamika regional. Hasil pemilu diprediksi tidak akan jauh berbeda dari sebelumnya, dengan Partai Komunis tetap mendominasi. Namun, dinamika sosial dan diskusi di masyarakat tetap menarik untuk diamati, terutama di tengah perubahan zaman dan tuntutan generasi baru. Bagaimana masyarakat merespons hasil pemilu kali ini? Apakah akan ada perubahan kebijakan atau sekadar melanjutkan status quo? Banyak warga yang berharap, meski perlahan, akan ada ruang lebih besar untuk aspirasi dan perubahan. Di tengah segala keterbatasan, rakyat Vietnam tetap menunjukkan semangat demokrasi dengan cara mereka sendiri. Mereka percaya setiap suara tetap berarti, dan partisipasi adalah bentuk harapan untuk masa depan yang lebih baik. Inilah potret unik demokrasi Asia, di mana partisipasi, harapan, dan tantangan berpadu dalam perjalanan panjang menuju perubahan. Vietnam terus menjadi contoh menarik tentang bagaimana masyarakat tetap berusaha terlibat, meski di tengah dominasi satu partai. Dunia olahraga pun terdampak konflik geopolitik yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah. Ketegangan yang terjadi tidak hanya memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga merambah ke panggung internasional, termasuk dunia balap mobil paling bergengsi, Formula 1. Formula 1 resmi membatalkan Grand Prix di Bahrain dan Arab Saudi karena alasan keamanan yang sangat serius. Keputusan ini diambil setelah serangkaian konsultasi dengan otoritas lokal, tim balap, dan Badan Keamanan Internasional, demi memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat. Keputusan mendadak ini mengejutkan pembalap, kru, dan jutaan penggemar F1 di seluruh dunia. Banyak yang sudah menantikan aksi seru di sirkuit, namun harus menerima kenyataan pahit bahwa balapan batal digelar. Selama bertahun-tahun, Bahrain dan Arab Saudi telah memanfaatkan ajang olahraga kelas dunia seperti F1 untuk membangun citra positif negara mereka di mata dunia.
Event ini menjadi simbol kemajuan, modernitas, dan keterbukaan kawasan terhadap dunia luar. Namun di tengah situasi yang tidak menentu, keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Tidak ada kompromi ketika nyawa dan keamanan ribuan orang dipertaruhkan, baik itu pembalap, kru, maupun penonton. Penyelenggara F1 akhirnya memilih langkah tegas dengan membatalkan balapan demi menghindari risiko besar. Mereka menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan berat hati, namun merupakan pilihan terbaik di tengah ancaman yang ada. Dampak ekonomi dari pembatalan ini sangat terasa. Industri pariwisata, hotel, restoran, hingga UMKM lokal yang biasanya meraup keuntungan besar dari event F1, kini harus menelan kerugian. Banyak pekerja dan pelaku usaha kecil yang terdampak langsung. Selain itu, banyak kontrak sponsor dan kerjasama internasional yang harus ditinjau ulang. Perusahaan-perusahaan besar yang telah berinvestasi dalam promosi dan branding di ajang ini, kini harus mencari solusi atas ketidakpastian yang terjadi. Keputusan pembatalan ini juga memicu diskusi hangat di kalangan pengamat dan diplomat tentang peran olahraga dalam diplomasi internasional. Banyak yang mempertanyakan sampai sejauh mana olahraga bisa netral di tengah konflik politik global. F1 memang sering dijadikan alat soft power oleh negara-negara tuan rumah untuk memperkuat posisi mereka di kancah dunia. Namun, peristiwa ini membuktikan bahwa olahraga tetap rentan terhadap dinamika politik dan keamanan global. Para pembalap dan tim mengaku kecewa, namun mereka memahami dan mendukung keputusan penyelenggara demi keselamatan bersama. Banyak yang berharap situasi segera membaik agar balapan bisa kembali digelar. Penggemar F1 di kawasan Timur Tengah dan seluruh dunia pun harus menunda harapan mereka untuk menyaksikan aksi para jagoan di lintasan. Banyak yang merasa kehilangan momen spesial yang sudah lama dinantikan. Peristiwa ini menjadi pengingat kuat bahwa olahraga, meski sering dianggap sebagai pemersatu, tetap tidak bisa sepenuhnya lepas dari pengaruh politik dan isu keamanan global. Kita nantikan kabar terbaru dari dunia F1 dan berharap situasi di Timur Tengah segera membaik, agar semangat sportivitas dan persatuan bisa kembali menyala di lintasan balap. Dunia hiburan punya cerita menarik minggu ini. Film One Battle After Another menyapu bersih Oscar, membuktikan kualitasnya sebagai karya terbaik tahun ini. Cerita kuat dan visual luar biasa membuat film ini jadi perbincangan hangat. Film ini menghadirkan narasi relevan, menyentuh sisi kemanusiaan, dan memberi refleksi tentang perjuangan hidup. Michael B. Jordan meraih aktor terbaik, Jessie Buckley aktris terbaik. Oscar tahun ini penuh kejutan dan momen inspiratif. Pidato kemenangan syarat pesan moral dan ajakan untuk terus berkarya. Keberhasilan film ini jadi simbol kemenangan sinias independen. Dengan keterbatasan dana, karya berkualitas tetap bisa bersaing. Kemenangan ini diharapkan membuka jalan bagi lebih banyak cerita beragam. Michael B. Jordan dan Jessie Buckley membagikan kisah perjuangan mereka, jadi inspirasi generasi muda. Oscar tahun ini membuktikan seni dan budaya bisa jadi kekuatan pemersatu dan sumber harapan. Itulah rangkuman dunia hari ini. Dari sikap tegas Iran, semangat demokrasi Vietnam, dunia olahraga yang harus beradaptasi, hingga inspirasi dari Oscar, semua menunjukkan pentingnya kita terus belajar dan merespons peristiwa global dengan bijak. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya.